Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Oke mam, di video kali ini aku udah mau berangkat nih delivery order uduk. Jadi jam segini udah beres semuanya. Alhamdulillah, ini lebih awal sih karena emang hari ini aku pengennya cepet-cepet gitu. Dan aku bawa uduknya pun hari ini dikurangi karena emang hari ini lagi ada kegiatan yang lainnya. Jadi sat-sat banget ya. Mudah-mudahan sih ini yang lebihnya aku bawa juga cepet habis biar aku juga cepet selesai DO-nya. Biar semua kerjaan rumah sama tanggung jawab yang udah aku ambil kemarin itu bisa aku handle semua untuk hari ini. Nah mam, ini aku udah mau berangkat nih sekitaran jam 5-an lah ya, jam 5 lewat biasanya kalau aku berangkat. Pokoknya berangkat itu aku schedulein di jam 5:05, paling telat itu jam 5:10 gitu. Itu aja kalau lagi banyak orderan itu aku bisa keteter ya mam. Karena di perumahan aku ini lumayan luas juga dan lumayan jauh-jauh juga jaraknya. Apalagi di sini kalau yang sarapan itu mintanya selalu yang diduluin untuk suaminya kerja atau untuk anaknya sekolah. Nah untuk sekarang-sekarang nih banyak yang libur anak-anak, banyak yang minta dikirim siang gitu dibandingkan pagi-pagi. Tapi ada beberapa yang minta dikirim pagi juga. Ada yang minta dikirim sebelum jam 5:30, ada yang minta dikirim yang 5:30. Nah ini dia dagangan aku yang udah siap aku bawa. Tuh ini udah jam 5:09 gitu. Aku mau OTW dulu. Bismillah dulu ya. Karena di sini pastinya aku bawanya itu yang nggak pelan-pelan, tapi insya Allah aku hati-hati. Nah oke mam, tadi deliverynya udah selesai gitu. Dan seperti biasa kalau lagi satset aku nggak sempat video gitu ya. Pokoknya kalau jualan sarapan itu susah banget untuk ambil video. Kalau lagi bisa aja gitu ya. Nah ini mam, ini kegiatan aku selanjutnya. Jadi pagi-pagi aku pulang dari delivery langsung siap-siap ikut rapat PKK. Hari ini PKK lagi ada kegiatan gitu, mau ada lomba tingkat provinsi atau apa ya. Ini tuh kita di sini lagi rapat bareng-bareng sama Ibu Lurah, Ibu Camat, dan para petugas juga anggota PKK yang lainnya. Di sini kita bahas tentang lingkungan gitu sih. Kalau PKK itu biasanya kan emang ngurusin yang kayak gitu ya, lingkungan sekitar atau pemberdayaan sekitaran aja gitu loh mam. Pokoknya kita itu bahas tentang sosialisasi gitu deh terhadap masyarakat. Nah mam, aku tuh senang banget ya ikut beginian karena menurut aku wawasan aku jadi bertambah, nambah gitu loh ya mam. Jadinya yang tadinya aku nggak ngerti jadi ngerti tentang kayak gini. Terus aku juga senangnya kalau ikutan PKK kayak gini banyak kegiatan positif, banyak memperkenalkan kita juga sama orang-orang yang cerdas gitu. Pola pikir mereka tuh yang enak aja kalau diajak bicara, apalagi tentang ilmunya. Jadi di sini dulu awal-awal aku mau ikut PKK ya gitu tujuannya, biar nambah wawasan aku, biar ruang sosialisasi aku itu meluas gitu loh ya mam. Pokoknya banyak banget ilmu yang aku dapet dari sejak bergabung sama ibu-ibu PKK di sini, mam. Nah ini udah selesai sih sampai siang gitu, sekitar jam 12:30. Aku yang belum ngapa-ngapain di rumah sama sekali. Bisa dilihat nih, mam, rumah aku berantakan banget. Itu anduk pada nggak dijemurin, terus baju yang geletakannya di mana-mana, kasur juga belum diberesin, apalagi yang bagian dapur. Jadi hari ini aku untuk masak nggak masak sih, cuma yang beli aja karena emang hari ini aku sibuk banget. Alhamdulillahnya suami sama anak-anak aku itu ngerti kalau kesibukan emaknya itu yang bener-bener yang lagi sibuk gitu hari ini. Biasa sih ya emaknya mah sibuk ini dan itu, banyak banget kegiatannya. Kadang-kadang ya aku capek sih mam, cuma kayak gitulah, aku nikmati aja, aku syukuri daripada yang aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Dan ini aku langsung aja nih mau satset. Tuh di atas kasur banyak banget. Ada minyak lah, ada apalah, ada kardus lah. Ini jam tangan aku juga belum diberesin. Sebenarnya ini perbuatan aku banyaknya karena kalau mau bepergian itu biasanya buru-buru gitu kan. Ambil jam tangan, ambil kacamata yang nggak ditaruh lagi, tempatnya tuh di tempat semula lagi gitu. Jadinya ya pas pulang dari mana-mana ya langsung satset beres-beres. Ini anak-anak aku lagi pada di luar gitu. Mereka alhamdulillah udah selesai. Makan juga udah karena emang aku tadi masak nasi dan emang aku sediain makanan-makanan untuk mereka. Jadi aku walaupun sesibuk apapun untuk anak sama suami aku, untuk makanannya itu selalu aku utamain ya. Walaupun aku seibaratnya belum masak di rumah, pagi-pagi itu yang namanya sarapan selalu aku sediain. Dan untuk siangnya aku udah masak nasi, tinggal beli lauknya aja gitu. Jangan sampai yang mereka tuh aku belum masak tapi mereka yang udah lapar gitu. Jadinya tuh ya udahlah, yang penting nasi aja, untuk lauk bisa beli.
Nah ini satu persatu udah aku beresin. Paling nyebelin itu emang baju ya, apalagi baju cucian dan setrikaan. Aku tuh sebenarnya sama mam pengennya rumah tuh tertata, rapi, penyimpanannya juga enak gitu ya, rapi juga. Biar nggak yang pating gelatak kayak gini gitu loh, semuanya berantakan karena emang ya keterbatasan ruang juga. Kontrakan aku di sini cuma 3 petak doang. Aku paling males banget yang namanya pindah-pindah kontrakan gitu, nyari lagi. Karena di sini aku tahu ya kalau yang namanya pindah-pindah itu pasti butuh biaya yang lumayan banyak juga gitu. Belum lagi waktu, belum lagi tenaga, makanya aku yang males banget. Ya udah deh, aku sabarin aja kayak gini. Aku di sini lebih rajin lagi bantu suami cari uangnya gitu, satset banget. Makanya hampir setiap hari jualan uduk. Ya gitu deh, untuk punya tabungan yang lebih biar bisa punya gubuk sendiri ya mam. Aku tuh pengen banget pokoknya rumah yang rapi aja udah kayak gitu, yang punya gudang gitu, jadinya tuh rumah tuh yang nggak berantakan kesana kemari. Nah ini satu ruangan ini udah beres alhamdulillah, ini udah mau hampir selesai, tinggal dapur sama ruang depan. Ruang tamu pun ruang yang di depan itu biasanya untuk parkir motor gitu ya, atau untuk nonton TV, tapi aku buat jadi tempat tidur. Dulu sih waktu anak satu aja kakak Alesa masih aman ya, satu tempat tidur, tapi sekarang anaknya 2 udah gitu gede-gede, kakak Alesa juga hampir kayak aku tingginya, jadi ya udah deh ruang depan itu jadi untuk ruang tidurnya kakak Alesa. Oke mam, untuk yang tadi di depan udah selesai, sekarang kita berpindah ke sini. Di sini lebih parah ya. Karena tuh lihat deh, emang perabotan banyaknya di sini ya dibandingkan di tengah-tengah. Itu belum lagi mainannya Dede Alpa, terus kipas, tas-tasan, lemari juga lebih banyak, lemari TV, lemari baju kakak Alesa. Pokoknya yang numpuk di sini semua. Makanya aku malu banget ya mam kalau seibaratnya ada teman atau ada saudara yang mau main terus masuk ke tempat aku, bukannya nggak boleh, cuma akunya yang nggak enak aja karena berantakan kayak gini, sempit gitu. Makanya aku jarang banget ngajakin temen main di sini. Biasanya kalau misalnya ada temen main itu aku ajak kali di warung teteh aja karena ada jajanan juga kan. Ya aku berdoa aja sih mah, mudah-mudahan suatu saat nanti dengan kerja keras aku dan suami aku kita punya rumah sendiri yang benar-benar emang cocok gitu, yang di tempatnya juga enak gitu, mudah-mudahan ya mam. Namanya juga manusia, kita berusaha aja, berdoa udah, berusaha udah, nanti hasilnya ya kita serahkan aja sama Allah Ta'ala. Allah juga pasti tahu kalau hambanya itu selalu berusaha, selalu berdoa, minta, siapa tahu ya kita apapun kita serahkan lagi aja. Aku sih orangnya pasrahan ya mam, yang penting aku udah usaha aja sama berdoa, udah gitu aja sih. Untuk hasilnya aku serahin aja. Oke, balik lagi kita beres-beres lagi, karena mama Alesa itu biasanya kalau lagi dubbing begini suka kelepasan jadinya curcol ya. Emang sih mam, ini kalau sambil beres-beres enaknya tuh kayak ngedengerin videonya teman-teman gitu, rasanya tuh kayak ditemenin aja gitu. Semoga video aku juga bisa menghibur dan menemani mam semua di rumah ya sambil beres-beres. Yang pastinya kalau kita punya anak kecil itu tuh rumah yang jarang banget bisa rapi gitu mam. Biasanya itu kalaupun kita nggak ada anak kecil sih, rumah ya kalau emang kita lagi sibuk atau nggak bisa buru-buru beres-beres ya tetap aja rumah berantakan sih, sama aja ya. Yang penting waktu kita untuk beres-beresnya itu ada atau enggak gitu. Nah makanya aku satset banget nih mam habis pulang dagang, karena tadi emang langsung ikut rapat PKK gitu, pulangnya belum sempet beres-beres. Makanya pulang dari rapat tadi sekitaran jam 1 siang ke jam 2an gitu aku langsung yang beres-beres. Tapi nih mam, biasanya kalau misalnya aku lagi capek banget itu ya udahlah aku biarin aja dulu kerjaan numpuk-numpuk berantakan, nanti aku istirahat dulu. Kalau tenaganya udah kekumpul baru aku kerjain semuanya, karena kerjaan rumah itu sebenarnya kalau dikerjain cepet juga sih selesainya, apalagi yang nggak ada gangguin. Makanya kalau lagi beres-beres kayak gini nih, Dede Alpa sama kakak Alesa aku suruh main dulu di rumah emak, atau kalau lagi ada ayahnya aku minta diajakin dulu main muter-muter motor dulu beberapa menit atau 1 jaman gitu deh. Aku beres-beres rumah terus masak gitu, insya Allah 1 jam itu udah selesai semua. Nah alhamdulillah sih untuk aku segini udah selesai semua. Depan belakang tinggal di belakang aja ya, dapur maksudnya, terus tinggal nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, udah gitu aja. Nah itu mam ada tali-tali yang warna biru itu tuh bekas ayunannya Dede Alpa waktu bayi. Sebenarnya Dede Alpa nggak mau diayun sih sejak kecil gitu, cuma ya udah nggak aku copotin, tapi sekarang itu buat mainan Dede Alpa aja gitu.
Nah ini alhamdulillah aku udah mulai nyapu-nyapu. Kalau udah nyapu-nyapu, untuk dapur juga udah selesai aku lap-lap. Nanti untuk cuci piringnya belakangan aja, yang penting ini udah beres dulu gitu. Nanti biar nanti anak-anak pulang langsung tiduran gitu, nyaman ya. Kalau udah diberesin, udah dikebutin gitu, pokoknya nyaman aja. Nah mam, tadi itu sebenarnya kerjaan aku tunda dulu ya, karena ada apa gitu ya. Jadi aku tunda, terus sekitaran jam setengah 6-an aku lanjut lagi. Ini aku mau ngelanjutin yang nyapu-nyapu sama ngepel-ngepelnya aja sih, karena di sini kan mau sholat maghrib. Aku sholat ya tempatnya di sini, di mana lagi ya. Makanya untuk ngepel itu hampir setiap hari, pastinya pagi dan sore gitu, biar bersih aja, biar nanti kalau misalnya buat sholat pun nggak ragu lagi ya. Karena anak-anak dari luar itu kadang-kadang pakai sendal, kadang-kadang enggak, itu tuh yang apa sih namanya, kotor, makanya harus banget dipel. Ini mam, ini tuh sebenarnya udah maghrib ya, cuma suasananya di aku tuh lagi teduh banget, kayak mau hujan gitu, jadinya yang gelap banget gitu deh mam. Ini aku udah selesai nyapu-nyapu, nanti paling lanjut tinggal ngepel-ngepel aja gitu. Oh ya emang nggak kerasa banget sih, ini udah di akhir video aja. Terima kasih banget buat mam yang selalu nemenin aku sampai di akhir video. Salam kenal buat para mam yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa bantu subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa kasih masukan juga video aku, biar video aku bisa lebih berkembang lagi, bisa apa sih namanya, lebih menghibur teman-teman semua di rumah. Nah ini aku udah sampai di proses ngepel, berarti ini udah proses paling akhir. Habis ini aku mau mandi, sholat maghrib, terus tidur deh. Ini anak-anak udah pada pulang sih, padahal yang namanya belum selesai ngepelnya gitu. Kata aku, kakak keluar dulu aja sebentar lagi, mama ngepelnya sebentar lagi, baru mama lanjut. Dan oke, sampai di sini aja videonya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.